Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kekenyangan makannya nih, jawab salam aja pada lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang perempuan. Pertama-tama Ini bapaknya. Al-Fakir mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang menyukseskan acara resepsi pernikahan pada kesempatan kali ini. Yang terhormat keluarga besar Bapak Abu Bakar Atanggae beserta istri dan keluarga besarnya. Yang terhormat Bapak Tri Sumanto beserta ibu dan keluarga besarnya. Yang terhormat para ustadz, para alim ulama, yang terhormat para pemangku jabatan dari lurah, RW ataupun RT yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat seluruh undangan yang berkesempatan menghadiri resepsi pernikahan pada kesempatan kali ini. Dan yang berbahagia adinda kita berdua, Adinda Hilwa dan Adinda Timur. Dalam pernikahan ada hadis Nabi yang sering kita jadikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, yang dilakukan dengan sangat indah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada dua berkah di situ. Dan yang menjadi pertanyaan, apa sih arti berkah yang sering kita ucapkan? Semoga engkau menjadi keluarga yang berkah ya. Semoga rezekinya berkah ya. Semoga anaknya menjadi anak-anak yang berkah ya. Semuanya berkah ya. Dalam kaidah al-barakah itu tujidukum fito'ah. Berkah itu segala apapun, segala sesuatu yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita memberikan doa keberkahan kepada anak-anak kita berdua dengan harapannya pernikahannya menjadi pernikahan yang berkah. Kedua keluarganya menjadi kedua keluarga yang berkah. Bapaknya, keluarga bapaknya, keluarga saudaranya, keluarga tetangganya, dan keluarga seluruh umat manusia jadi apa? Berkah itu segala sesuatu yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Yang biasanya itu masih tolong dengan meningkat sholatnya menjadi benar, sholatnya di masjid, sholatnya tepat waktu, itu adalah berkah. Pernikahannya menjadi berkah. Rezeki yang berkah itu rezeki yang membuat kita semakin mudah untuk memberi. Jadi berkah itu segala sesuatu yang membuat kita makin taat kepada Allah. Jadi anak-anak Timur dan Hilwa bahwa pernikahan itu keberkahan dari Allah. Oleh karena itu pelihara pernikahan itu. Semoga apa? Dengan pernikahan itu Allah mengangkat derajat pernikahan kita menjadi pernikahan yang baik. Kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kita sering menyebut bahwa semoga keluarga ini samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Apa sih sakinah, mawaddah warahmah? Dalam kaitan bahasa yang paling sederhana, sakinah, mawaddah warahmah itu dapat kita artikan bahwa bisa jadi di dalam pernikahan itu Adinda Bimo
melihat kelemahan, kekurangan Adinda Hilwa. Tetapi dengan kekurangan tersebut, Adinda Bimo menutup matanya atas kekurangan tersebut sambil melirik kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Hilwa. Sehingga apa? Sehingga keluarga itu menjadi tentram. Yang kita lihat itu kelebihannya, yang kita tutup mata atas segala kekurangannya. Karena apa? Karena manusia itu sudah sunnatullah, kalau melihat yang kurang itu kurang senang, benci, nggak suka. Tetapi kalau melihat yang lebih pasti senang. Oleh karena itu, untuk menciptakan sakinah dalam keluarga kita, keluarga Ananda berdua, keluarga Adinda berdua, ciptakan sakinah mawaddah warahmah dengan cara paling sederhana, yaitu dengan apa? Dengan melihat kelebihan Hilwa pasangan kita. Walaupun Hilwa mungkin ada yang lebih cantik daripada Hilwa di luar sana, ada yang lebih botoh, dendron, segala macam. Tetapi apa? Kita menutup mata, kita menundukkan pandangan kita sambil mengingat bahwa bidadari kita di rumah pasti memiliki hal yang sama, dan Hilwa lebih cantik dibanding bidadari. Itu membuat rumah tangga menjadi terang. Yang kedua, untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah, segala kelemahan, segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita tersebut kita ubah, kita coba merajut untuk menjadi kelebihannya. Kalau seandainya pada saat awal-awal nikah, Hilwa mungkin masakannya kebanyakan garam, Bimo masih mencoba menerima itu. Dalam hal ini saya teringat sebuah kisah luar biasa dari seorang presiden India. Pada suatu malam, setelah dia lelah, dia berjuang, bekerja begitu luar biasa di kantornya, pulang ke rumah, istrinya masak. Pada saat masak itu ternyata masakannya hangus. Masakannya hangus. Apa yang kemudian dilakukan oleh presiden India tersebut? Ternyata dia memakan makanan yang hangus tersebut dengan sangat lahap, sambil mengatakan kepada istrinya, "Bu, masakanmu hari ini sangat nikmat, dan aku berubah menjadi seorang yang mencintai masakan hangus." Lihat, ini siapa? Presiden India. Presiden saja tadi bagaimana mengatakan bahwa pada saat masakan istrinya hangus, "Wahai istriku, masakanmu hari ini adalah masakan yang paling nikmat yang pernah aku makan." Oleh karena itu nanti di perjalanan rumah tangga kalian, wahai Bimo, pada saat istrimu masak mungkin kebanyakan garam, pada saat Hilwa menanyakan, "Bagaimana Mas masakannya?" "Masya Allah, masakanmu enak sekali Dinda, dan aku tidak pernah makan masakan ini di warung manapun sekalipun." Nikmatnya. Jadi kalau dalam rumah tangga itu berbohong sedikit itu wajar, dalam arti berbohong bukan dalam rangka melawan perintah Allah. Pada kaitan ini, kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan nasihat Imam Ahmad bin Hanbal pada saat mengantarkan putranya menikah. Ada 10 nasihat, tetapi aku persingkat saja menjadi sekitar 4 atau 5. Yang pertama, wahai Adinda Bimo, istrimu itu adalah perempuan, dan habitnya perempuan itu senang untuk merasa dicintai, senang untuk merasa diperhatikan, senang untuk merasa diberi. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan Adinda Bimo untuk mengatakan pada saat selesai lelahmu bekerja, pulang bertemu dengan istrimu, katakan bahwa engkau terlihat cantik sekali hari ini Adinda. Gombal sama istri itu pahala. Ya, ingat Adinda Bimo, kalau gombal sama perempuan lain itu haram hukumnya, tapi gombal sama istri itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, banyak yang gombal sama istri. Dia ada seorang ustadz saya, ada seorang guru saya mengatakan bahwa potensi apapun yang di dalam dirimu untuk engkau katakan kepada lawan jenismu, ungkapkan semuanya kepada istri. Apa saja, sehingga bahasa itu habis di istrimu, tidak akan terungkap kepada perempuan lain. Jadi ingat bahwa perempuan itu senang untuk diberi kata-kata cinta,
senang diberikan pembuktian cinta. Oleh karena itu, kalau ada rezeki, jangan lupa untuk engkau memberikan kejutan manis kepada istrimu. Paling tidak pulang bawa martabak dari kerja, pulang bawa sesuatu. Apabila ada rezeki lebih, beri mungkin perhiasan emas, cincin atau apakah. Karena apa? Karena perempuan itu senang dengan kejutan manis seperti itu. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya, perempuan itu ratu di dalam singgasana di rumah tangganya. Oleh karena itu, anakku tercinta, jangan engkau cabut status ratunya dalam rumah tangga itu. Jadi kalau nanti kalian sudah menjalani rumah tangga, pada saat Allah memberikan rezeki, engkau dapati rumah ataupun kendaraan, istrimu bilang, Mas Bimo, aku pengen catnya itu warna orange ya rumah kita ya. Jangan dibantah. Aku pengen catnya orange, aku pengen begini dekorasinya ya Mas Bimo ya. Jangan dibantah. Karena seorang ratu tidak mungkin kita turunkan dari singgasananya. Jadi istrimu adalah ratu di dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu, apapun permintaannya berkaitan dengan isi rumah tanggamu, maka izinkanlah dia. Karena apa? Karena setiap hari dia di rumah melihat yang dia senang. Selanjutnya, nasihat Imam bin Hanbal kepada anaknya, wahai anakku, perempuan itu suka dengan sesuatu yang kamu sukai. Dalam rumah tangga, pada saat mungkin kita baru pertama, mungkin ada rasa malu-malu. Tetapi setelah berjalan di rumah tangga, habisnya bulan madu yang mungkin 3 bulan berjalan, pada saat itu rumah tangga akan kelihatan aslinya. Mas Bimo akan kelihatan aslinya. Habis mandi handuk dilempar di sana sini, mungkin setelah itu mengambil baju yang dibawa atasnya berantakan, bisa jadi seperti itu. Akan kelihatan semua. Oleh karena itu, Mas Bimo, apabila engkau ingin istrimu melakukan sesuatu yang engkau cintai, yang engkau sukai, maka engkau pun hadir sebagaimana yang istrimu sukai. Kalau seandainya engkau suka istrimu tampil cantik di hadapanmu, maka engkau mesti tampil tampan di hadapannya. Apabila engkau istrimu wangi di hadapanmu, engkau juga mesti wangi di hadapannya. Apabila engkau ingin istrimu mentaatimu, maka engkau mesti harus mentaati Allah. Dalam sebuah kitab Al-Baitu Asy-Syarif wa Khilafu Az-Zawji, dikatakan bahwa pilar rumah tangga itu ada 2. Yang pertama, pilar pertama adalah kedua pasangan suami istri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, suami istri dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan muamalah yang baik. Jadi patokan pertama dalam rumah tangga yang mesti kita lakukan dalam diri kita adalah rumah tangga ini sebagai pijakan dasar kita, sebagai dasar kita untuk bergerak mentaati perintah Allah yang lain. Karena apa? Kehidupan ini adalah ibadah kepada Allah. Dan Mas Bimo, Indah Hilwa masih sadari bahwa pernikahan itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Pernikahan itu adalah universitas yang tidak ada khatamnya, yang tidak ada gelar akhirnya. Rumah tangga itu bisa menjadi surga kita, bisa menjadi neraka bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mengolah, membina, menjalankan rumah tangga itu disesuaikan dasar kita dengan iman dan takwa kepada Allah. Dan iman dan takwa tidak bisa akan kita capai kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, Mas Bimo dan Hilwa, yang pertama dan yang paling utama, gunakan rumah tangga itu didasari oleh atas ilmu. Makanya kalau sudah menikah, rajin-rajinlah mengundi majlis ilmu,
rajin-rajinlah engkau berdua pacaran, ya, karena pacaran paling indah itu pacaran setelah nikah, pacaran yang ada nilainya, pacaran yang ada pahalanya, apalagi pacarannya dalam rangka menuntut ilmu. Karena apa? Karena seorang muslim itu ilmu adalah wajib. Kita hidup dengan ilmu, kita mati pun mesti dengan ilmu. Karena itu nasihat paling yang saya akan pada kesempatan kali ini, Adinda berdua, hendaklah rumah tangga kalian itu didasari oleh ilmu. Karena itu apa? Karena rumah tangga ini adalah basic kita untuk menuju surganya Allah. Seorang suami dikatakan sukses bukan sekadar dia memberikan harta yang banyak kepada istrinya, tidak. Seorang suami dikatakan sukses bukan sekadar dia memberikan rumah yang mewah kepada istrinya, tidak. Seorang suami tidak dikatakan sukses hanya sekadar dia memberikan barang-barang berharga kepada istrinya, tetapi seorang suami dikatakan sukses apabila dia mampu membela istrinya di dunia dan mampu menggandeng istrinya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Bimo, pada saat engkau mengangkat tanganmu menerima Hilwa, maka seluruh tanggung jawab akan beralih kepadamu. Dinda Hilwa, seorang perempuan itu di rumah adalah seorang putri. Seluruh cinta dari bapaknya, dari ibumu, itu seluruhnya akan tercurah padamu. Oleh karena itu, Dinda Bimo, Dinda Hilwa, pernikahan bukan memutuskan hubungan keluarga, pernikahan bukan memutuskan hubungan anak dan orang tua. Hilwa memang betul menjadi tanggung jawabmu sekarang, tapi jangan pisahkan Hilwa dengan kedua orang tuanya. Hilwa besar, Hilwa tumbuh menjadi gadis cantik cerita, bukan serta-merta, bukan tahu-tahu ada dia besar, tapi dia dilahirkan oleh seorang ibu, dia dibesarkan oleh cinta seorang ayah. Dari perpaduan cinta keduanya timbul Hilwa yang menjadi bidadari istri Mas Bimo. Oleh karena itu, cintai Hilwa dengan sepenuhnya Mas Bimo, sayangi dia dengan sepenuhnya Mas Bimo, karena Hilwa sekarang adalah surgamu atau neraka. Bimbing dia dengan ilmu di jalan Allah, sehingga dia bisa menjadi bidadarimu di dunia, dan dia juga bisa menjadi bidadarimu di akhirat. Bikinlah bidadari cemburu, karena bidadari pada saat melihat cinta kasih yang luar biasa dari pasangan hidup di bumi, mereka cemburu. Oleh karena itu, kalian berdua bikinlah bidadari cemburu. Walaupun kalian bukan bidadari dan bukan malaikat, tetapi kalian berdua adalah pasangan yang satu dengan kalimat Allah. Oleh karena itu, jalani hidup dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah. Jalani hidup dengan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah hidup kalian penuh dengan keberkahan, hidup kalian penuh dengan cinta kasih, hidup kalian penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan akhirnya sebagai penutup, saya mengutip sebuah ucapan indah dari seorang ibu yang melepaskan anaknya menjadi mantu bagi seorang suami, istri bagi seorang suami. Pesan ibu ini sangat menyentuh. Nak, kalau seandainya nikah itu bukan perintah Allah, kalau seandainya engkau tidak butuh laki-laki, maka tidak kurang kasih sayang kami berdua di rumah ini. Tetapi engkau akan suami, karena suami adalah surgamu. Oleh karena itu, pada saat engkau dijemput oleh suamimu, berikanlah semua cinta dan kasihmu kepadanya. Berikanlah semua perasaanmu yang paling indah kepadanya. Berikanlah segala kebisaanmu untuk berbakti kepadanya. Karena apa? Karena sekarang bakti bukan kepada kami, baktimu adalah yang terutama kepada suamimu. Hilwa, peliharalah senyum suamimu. Jangan engkau bahagia di atas penderitaan suamimu. Jangan engkau tertawa di atas duka suamimu, tapi menangislah pada saat engkau melihat air mata menetes di wajah suamimu. Berbaktilah dengan apa yang engkau bisa. Berikan semua cinta yang engkau punya kepada suamimu, karena sekarang
dia adalah tumpuanmu untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga adinda berdua menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah, berpasangan di dunia dan bergandengan tangan menuju jannahnya Allah. Dan semoga keluarga besar kedua mempelai yang hadir pada kesempatan ini dijadikan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita semua yang berkumpul pada kesempatan kali ini bersama juga insya Allah kita berkumpul di jannahnya Allah. Apabila ada kata kalam yang salah, itulah kelemahan Al-Fakir. Apabila ada kebaikan dari bahasa yang Al-Fakir ungkapkan, itulah ilmu yang Allah berikan kepada Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.